Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas mata kuliah Sistem Fotonika, kelas B, ingin mempresentasikan mengenai final project kami yang memiliki judul Rancang Bangun Sistem Pengukuran Kandungan Pestisida dalam Air berbasis fiber optik plastik single mode dengan struktur single taper. Next. Di sini terdapat anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Melanie Setiawati, yang kedua ada Intan Mei, yang ketiga ada Yuni Kurnia, yang keempat ada Yunsek, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Rafidas Putra. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari final project kami. Latar belakang dari final project kami yaitu bahwa ditemukan dari 100 sampel sungai yang ada di Indonesia, 93 diantaranya yaitu sudah tercemar, dan salah satu kandungan yang terkandung dalam air sungai tersebut yaitu tersisanya residu pestisida. Nah, hal ini akan berdampak besar khususnya pada ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial. Nah, penyebab dari tersisanya kandungan residu pestisida dalam sungai ini diakibatkan karena adanya aktivitas lahan industri pertanian pada bagian hulu yang masih menggunakan pestisida secara tidak organik. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari final project kami memiliki rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara mengukur kadar konsentrasi pestisida dalam air berdasarkan optical fiber sensor sebagai alat ukurnya, dan bagaimana hasil pengukuran konsentrasi pestisida dalam larutan air menggunakan optical fiber sensor sebagai alat ukurnya. Dan kemudian tujuan dari eksperimen yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kadar konsentrasi pestisida dalam air berdasarkan optical fiber sensor sebagai alat ukurnya, dan untuk mengetahui bagaimana hasil pengukuran konsentrasi pestisida dalam larutan air menggunakan optical fiber sensor sebagai alat ukurnya. Next. Selanjutnya terdapat dasar teori. Next, yang pertama yaitu ada pestisida. Nah, pestisida ini berasal dari kata pes, yaitu artinya hama, dan sida artinya pembunuh. Sehingga pestisida sendiri memiliki arti pembunuh hama. Nah, menurut Keman pada tahun 2001 menjelaskan bahwa pestisida yang banyak digunakan biasanya merupakan bahan kimia yang toksik, dan karena dalam penggunaannya pestisida ditambahkan secara sengaja ke dalam lingkungan dengan tujuan untuk membunuh beberapa bentuk kehidupan organisme yang mengganggu aktivitas lahan pertanian. Nah, pencemaran pestisida ini juga disebabkan dari kuantitas penggunaan pestisida. Pada waktu penggunaan pestisida pada lahan pertanian, tidak semua bahan aktif dari pestisida tersebut menuju tanaman yang merupakan target sasaran. Akan tapi lebih dari separuhnya akan terbuang dan hanyut dalam aliran sungai dari hulu ke hilir, sehingga pada sungai perkotaan sering terjadinya ada pencemaran air yang tersisa residu pestisida tersebut. Next. Baik, selanjutnya adalah dasar teori mengenai fiber optik. Yang pertama kita akan membahas struktur fiber optik. Struktur fiber optik ini ada 3, yaitu core, cladding, dan coating. Untuk core sendiri, core adalah bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya sebenarnya terjadi pada bagian core ini. Core ditunjukkan pada gambar hijau di sebelah kanan. Core biasanya terbuat dari bahan plastik atau kaca halus yang berkualitas tinggi dan tidak mengalami perkaratan atau korosi. Ukuran core ini sangat mempengaruhi karakteristik dari serat optik. Lalu ada cladding. Cladding ini adalah lapisan pada core sebagai selubung core. Cladding ini juga terbuat dari bahan yang sama dengan core, tetapi indeks bias berbeda dari indeks bias core. Tujuan dibuat indeks bias yang berbeda ini agar cahaya selalu dipantulkan kembali ke core oleh permukaan cladding-nya dan memungkinkan cahaya tetap berada di dalam fiber optik. Lalu, yang selanjutnya atau yang paling terluar adalah coating, yaitu pelindung mekanis sebagai pengkodaan warna yang indeks bias core ini selalu lebih besar daripada indeks bias cladding atau NC lebih besar daripada ND.
Nah, untuk yang coating ini ditunjukkan oleh warna biru kalau di gambar yang sebelah kanan ini. Selanjutnya adalah fiber optik kabel dan fiber optik plastik. Fiber optik ini terdiri dari dua jenis, yaitu fiber optik kabel dan fiber optik plastik atau disingkat FOP. Fiber optik kabel banyak digunakan untuk transmisi jarak jauh, sementara FOP atau fiber optik plastik hanya digunakan untuk komunikasi jarak pendek. Fiber optik yang dibuat dari bahan kaca atau bahan silika biasanya diberi doping untuk menaikkan indeks biasnya. FOP tidak jauh berbeda dengan fiber optik kabel, namun fiber optik kabel dilengkapi dengan Kevlar untuk penguat fiber optik, sedangkan FOP tidak diberi. Hingga saat ini, FOP tidak hanya digunakan sebagai pandu gelombang optik pada sistem komunikasi optik, namun juga telah dimanfaatkan sebagai komponen sensor FOP. Selanjutnya adalah jenis kabel. Jenis kabel ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Untuk single mode ini memiliki core yang lebih kecil dari multi mode, sekitar 9 mikron, menggunakan wavelength 1300 atau 1550 nanometer. Pada single mode ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Fiber optik jenis single mode ini sangat cocok digunakan untuk kapasitas besar dan komunikasi fiber optik jarak jauh. Untuk fiber optik single mode ini gambarnya ditunjukkan pada gambar yang bawah. Core-nya lebih kecil daripada yang multimode. Lalu untuk multimode ini memiliki core sekitar 50-100 mikron menggunakan wavelength 850 atau 1300 nanometer. Pada fiber optik multimode ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Untuk multimode ini biasanya memiliki performansi transmisi yang buruk, bandwidth yang sempit, dan kapasitas transmisi yang kecil. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan fiber optik. Fiber optik memiliki banyak kelebihan, diantaranya bandwidth yang sangat lebar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Lalu pada fiber optik ini tidak akan terjadi hubungan api pada saat kontak atau terputusnya serat optik. Hal ini sangat berbeda dengan sistem elektronika. Lalu ukurannya fiber optik ini sangat kecil dan ringan sehingga hemat dalam pemakaian ruang. Lalu fiber optik juga kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Dan yang paling penting adalah fiber optik ini tidak bisa berkarat. Untuk kekurangannya sendiri, fiber optik ini jika rusak, perbaikan instalasi yang kompleks dan memerlukan tenaga ahli yang ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah dalam proses instalasi diperlukan beberapa alat khusus, yang mana pada saat ini alat-alat tersebut terbilang sangat mahal. Lalu untuk mentransmisikan data tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam, sehingga jika harus berbelok, harus dibuat belokan yang melengkung, agar tidak terjadi lengkungan yang sangat menyudut gitu. Sambungan akhir dari fiber optik harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip kerja fiber optik. Prinsip kerja fiber optik yaitu memantulkan dan membiaskan cahaya yang merambat di dalamnya. Seperti pada gambar yang bawah, ada light sinyal 1 yang warna biru dan light sinyal 2 yang warna merah. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik yang membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim dan memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Sumber cahaya yang digunakan pada fiber optik ini adalah sinar laser atau LED yang melewati susunan fiber optik. Pada gambar yang atas ini adalah isi selubung dari fiber optik. Oke, selanjutnya terdapat dasar teori yang terakhir ini ada hukum Snellius. Secara definisi yaitu adalah cahaya yang datang pada suatu medium. Ini sebagian dari cahayanya tersebut tidak dibiaskan seluruhnya, tetapi dipantulkan atau
lebih sering disebut sebagai efek kaca. Nah, hubungan antara bagian yang dibiaskan dengan diparturkan tergantung dari indeks bias dan sudut datang dari berkas cahaya permukaan. Nah, dengan menambah sudut datang, kemungkinan dapat memantulkan syarat total berkas cahaya, sehingga dinamakan sebagai total internal reflection. Hal ini merupakan peristiwa yang ideal untuk transportasi atau cara kerja dari perambatan cahaya di dalam fiber optik. Berikut ada visualisasi dari hukum Snellius dan juga ada persamaannya, itu N1 dibagi N2 sama dengan sin R dibagi sin I. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai penelitian. Berikut merupakan flowchart penelitian. Diawali dengan kami melakukan studi literatur dan identifikasi masalah. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan sampel menggunakan pestisida yang diencerkan menggunakan air. Setelah itu kami merancang dan membuat sensor serat optik plastik single tapered. Lalu kami melakukan pengujian mengenai sensor serat optik plastik single tapered ini terhadap sampel yang telah kami buat sebelumnya. Dan data yang telah kami dapatkan kemudian kami olah. Setelah itu dianalisis apakah performansi sensornya itu sesuai. Apabila memang sudah sesuai, dilanjutkan dengan analisa data dan pembahasan. Setelah itu terakhir adalah pembuatan laporan. Next. Untuk pembuatan sampel, alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah pipet tetes, gelas ukur, pengadu kaca, petri dish, tempat peletakan sampel, kemudian ada air dan pestisida. Nah, larutan sampel ini dibuat dengan mengencerkan pestisida ke dalam air dengan volume, total volume itu 20 ml. Variasi konsentrasi pestisidanya ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 100%. Next. Untuk perancangan dan pembuatan sensor serat optik plastik single tapered, alat yang digunakan yang pertama itu ada laser dioda, kemudian ada OPM, dan serat optik plastik super XATM. Skemanya adalah laser sebagai sumber cahaya itu disambungkan dengan fiber optik plastik, yang mana bagian yang telah ditaperednya itu dicelupkan secara langsung ke dalam sampel larutan. Kemudian fiber optik ini juga disambungkan dengan OPM dan hasilnya akan langsung dianalisis pada laptop. Untuk gambaran mengenai bagaimana pencelupan fiber optik ke dalam sampel dapat dilihat pada bagian sebelah kiri bawah. Next. Untuk setelah diambil data didapatkan grafik antara power output dengan konsentrasi pestisida. Didapatkan pada grafik ini, grafiknya itu menurun dengan bertambahnya konsentrasi pestisida, dikarenakan indeks bias cladding itu tidak ada karena claddingnya dihilangkan dengan aseton 99%, lalu fibernya itu diamplas sehingga diameter core-nya akan kecil. Dan juga tadi indeks bias di luar core itu akan digantikan oleh sampel pestisida per air, di mana tempernya diamplas sehingga memiliki core yang kecil itu akan menyebabkan nilai V number-nya akan semakin kecil, sehingga masukan cahaya yang masuk merambat di fiber optik akan semakin sedikit. Dan juga dengan adanya moda evanescent. Dengan begitu, loss antara daya masukan daya keluaran akan semakin besar. Didapatkan juga nilai sensitivitasnya dengan membandingkan P out dengan PI-nya saat sensornya sebesar 1 cm dengan diameter core yang awalnya 0,95 mikrometer menjadi 0,85 mikrometer setelah ditepar adalah 1,82% dBm per persen. Next. Ya, selanjutnya untuk data-data yang kita dapatkan ini kita
tes dengan melakukan regresi. Jadi untuk sumbu X ini adalah konsentrasi di 0 sampai dengan 100. Terus yang sumbu Y-nya itu power out. Jadi kita dapatkan grafik regresinya itu di Y sama dengan min 0,1396X min 13,4 dengan nilai R square-nya 0,961. Jadi di sini karena nilai R square-nya ini dia mendekati 1, jadi bisa dikatakan data yang kita dapatkan ini berkorelasi sangat kuat. Lalu untuk span dan range-nya, karena untuk nilai lower-nya itu min 27,49 dan upper-nya min 14,29, jadi range dari pengukuran ini tuh di antara min 27,49 sampai min 14,29 dengan span-nya yaitu 13,20. Ya, karena dalam pengukuran ini dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, maka grafik linearitas atau kestabilan pengulangan antar pengukuran pun dibuat seperti yang tervisualisasikan pada slide ini. Di sini terdapat visualisasi data terkait linearitas atau kestabilan dari larutan dengan konsentrasi 0% hingga 50%. Mungkin untuk ketidakpastiannya bisa dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Next. Ya, jadi untuk ketidakpastian sendiri itu bisa dilihat ya di tabel ini dari konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 100%. Jadi kira-kira kalau yang 0% itu sekitar 0,09%, kalau yang 10% itu 0,06%, hingga ke 100% sekitar 0,3%. Nah, pada pengambilan data pengulangan satu lebih sering memiliki nilai ketidakpastian lebih besar daripada pengulangan lain. Lalu kita dapatkan juga pada pengulangan terakhir, karena kita menggunakan 5 kali pengulangan, nilai ketidakpastiannya itu cenderung lebih kecil daripada yang lain. Tapi kalau dilihat di beberapa data di konsentrasi lainnya, itu nilai ketidakpastian yang terbesar dan terkecil terjadi secara acak. Dikarenakan mungkin terjadi ada faktor eksternal, ya. Mungkin karena human error, contohnya saat mengambil data itu satu tim memegang alat dan fiber optik gitu ya. Jadi mungkin ada pergerakan yang tidak bisa dihindari dan sebagainya. Lalu untuk ketidakpastian yang dihasilkan masih mungkin nilai di bawah 1%, sehingga data yang didapatkan ini sekiranya masih layak. Jadi dari final project ini didapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama, cara mengukur kadar konsentrasi pestisida dalam air dengan menggunakan serat optik plastik struktur taper dengan panjang taper 1 cm dan diameter taper sebesar 0,85 mikrometer mempunyai sensitivitas besar 1,82% dBm per persen. Daya dan juga daya keluarannya terbalik dengan konsentrasi secara linear. Indeks biasnya akan berubah dengan bertambahnya konsentrasi pestisida pada sampel. Saran dari final project ini yang pertama, saat pengambilan data dilakukan dengan stabil dan tidak banyak terjadi getaran agar data yang didapatkan akurat. Dan yang kedua, saat optik plastik lebih lama untuk proses menepernya atau diamplasnya agar didapatkan diameter core yang tipis sehingga sensitivitasnya akan tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4 GIFON. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.